Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, jumpa lagi bersama saya Ahmad Tom Silitome di channel Tuak. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama cara membuat grafik sederhana. Jadi dalam pekerjaan atau tabel yang kita buat di Microsoft Excel biasanya akan mudah terbaca atau bisa disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan tampilan grafik. Jadi dengan demikian secara visual orang lain akan bisa dengan mudah atau dengan sangat cepat mengetahui tentang apa yang menjadi tujuan dari atau isi dari laporan kita atau apa yang kita kerjakan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya ada punya sebuah data, yaitu daftar nilai siswa SMP Witihama. Di dalam tabel ini ada range nilai dari nilai 100, 95, 90 sampai dengan 75. Sementara dari masing-masing nilai tersebut ada jumlah siswa sebanyak 15 untuk nilai 100, kemudian nilai 95 ada 20 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini grafik sangat sederhana ya, yang paling dasar. Jadi karena kita belajar tentang Excel dasar, jadi saya sampaikan yang dasar-dasarnya saja. Grafik banyak sekali kita bisa buat dengan grafik ini, mulai dari susunan datanya sampai dengan bagaimana kita membuat variasi-variasi terhadap grafik yang kita buat. Nah, sekarang kita akan buatkan grafiknya. Untuk buatkan grafiknya, langkahnya sangat mudah. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2016, versi 2016 ya. Jadi Anda bisa menggunakan versi-versi yang lain, tapi secara umum sama saja. Jadi ada punya kemiripan, memang ada sedikit perbedaan, tetapi secara umum sama saja. Apa kesamaannya? Antara lain dia punya beberapa unsur dan juga ada jenis-jenis grafiknya. Nah, unsur-unsurnya dari grafik yang akan kita buat itu apa-apa saja. Dia memiliki judul atau biasanya disebut chart title. Kemudian dia punya vertical axis. Vertical axis itu sumbu vertikalnya itu ada datanya, kemudian ada keterangannya. Kemudian kalau ada vertical axis juga ada horizontal axis. Kemudian ada data seri, lalu ada legend. Nah, itu beberapa unsur-unsur grafik yang pada semua versi Excel itu terdapat hal tersebut. Kemudian mengenai jenis grafik, nah ini yang ada sedikit perbedaan. Di Excel sebelumnya, Microsoft Excel versi sebelumnya itu ada perbedaan jenis grafik, antara lain kalau di Excel versi sebelumnya mungkin tidak ada surface and radar, kemudian ada scatter dan bubble yang ada seperti di Microsoft Excel 2016 ke atasnya, versi ke atasnya. Oke. Di sini kita coba buatkan grafiknya. Cara membuat grafiknya, ini ada judulnya, kemudian ini adalah
nilai atau data yang akan kita buat, yang akan kita tentukan. Misalnya kita mau pakai sebagai data vertical axis atau yang jumlah yang dipakai sebagai data vertical axis. Itu terserah kita mau atur seperti apa. Oke. Caranya kita sorot dulu seperti ini. Cara sorotnya Anda bisa klik, kemudian tahan, lalu digeser seperti itu ya. Nah, kemudian ambil tab insert, klik tab insert, lalu klik recommended charts. Nah, ini dari Excel sudah sangat mempermudah kita sebagai user. Mereka sudah membuat grafik-grafik yang direkomendasikan atau yang disarankan, yang bisa kita buatkan dengan sangat cepat. Di sini di Microsoft Excel 2016 itu ada cluster column, kemudian ada grafik line, kemudian ada cluster bar, lalu ada pie, kemudian ada stack area, dan yang terakhir ada Pareto. Seperti itu. Kalau kita, ini yang direkomendasikan, tapi kalau kita mau cari secara keseluruhan grafik-grafik apa saja yang bisa kita buat dengan data ini, nah itu kita bisa klik di ini, tab all chart ini. Nah, di sini ada begitu banyak grafik yang bisa kita buat modelnya, mulai dari kolom, line, pie, sampai dengan combo. Nah, kalau di Excel sebelumnya mungkin tidak ada sampai sebanyak ini ya. Biasanya hanya standar saja, ada kolom, line, pie, bar, seperti itu. Oke. Nah, kalau di Excel 2016 dan ke atasnya itu ada, kalau grafik kolom itu ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Oke ya. Kemudian ada banyak tampilan seperti ini. Kita mau pakai yang model ini, mau pakai yang model ini, yang ini, terserah. Kita tinggal pilih saja seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan ambil recommended charts atau grafik yang disarankan, lalu saya klik yang pertama, model pertama, kemudian oke. Maka chart pertama sudah jadi. Hanya sesimpel itu. Sekarang tambahannya adalah, kan kita harus mengisi datanya kan, tapi secara umum seperti ini orang bisa akan langsung lihat, oh iya, nilai yang paling tinggi di siswa SMP Witihama itu nilai yang ujiannya atau nilai ulangannya yang paling tinggi itu adalah 80 ya, karena di sini 80 nilainya adalah 89, jumlahnya adalah 89. Oke. Nah, untuk menambahkan kelengkapan dari grafik itu caranya misalnya seperti yang tadi saya sudah singgung ya, chart title atau judul dari grafik ini. Kita bisa klik di sini di chart title-nya, klik satu kali lagi, lalu tekan Ctrl A atau hapus juga tidak apa-apa. Kalau mau cepat Ctrl A lalu delete, kemudian ketik daftar nilai siswa SMP Witihama. Seperti itu. Sesimpel itu. Kemudian kita butuh ada legend, atau kalau seperti ini kan cuman single, cuman satu data. Jadi legend sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Tapi kalau kita punya beberapa data, itu legend atau cerita dari ini grafiknya itu harus ada di sini supaya kita tahu bahwa yang warna biru itu untuk data apa, yang warna merah untuk data apa, seperti itu. Ya. Di sini kita hanya akan membuatkan x-axis dan y-axis atau vertical axis dan horizontal axis. Bagaimana caranya? Sangat-sangat mudah. Anda tinggal klik di sini tanda plus ini, chart elements, lalu tinggal dicari axis title, Anda klik, maka yang muncul ada dua judul di sini,
di sebelah kiri dan judul yang di sini horizontal. Oke. Kemudian biasanya itu kita tidak bisa melihat dengan jelas. Misalnya ini saya perbesar lagi. Misalnya kita tidak bisa melihat dengan jelas ini nilainya berapa. Seperti itu. Kalau Anda mau tambahkan, kalau ini kan jelas nih ada garis bantunya. Jadi Anda bisa tahu bahwa ini 20. Nilai 95 ada 20 ini ya. Tapi kalau yang seperti ini tidak ada garis bantunya akan kesulitan. Bagaimana caranya supaya orang mudah untuk membaca grafik kita? Kita bisa tambahkan data nilai ini, jumlahnya itu di sini. Caranya klik ini lalu ambil data label. Maka orang akan langsung dengan mudah, oh iya, yang nilai 80 itu ada 89. Walaupun data ini tidak ada ya. Data ini tidak kelihatan, kita hanya presentasikan atau sampaikan ke orang lain data ini. Yang muncul data ini saja, orang sudah langsung tahu, oh iya, nilai 80 ada 89 orang. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang orang perlu tahu juga ini apa. Nah, ini kita bisa tulis dengan Ctrl A. Jadi caranya seperti tadi ya. Anda klik, kemudian tekan Ctrl A lalu ketik jumlah. Oke ya. Kemudian maaf sebentar, saya matikan dulu alarm. Oke. Kemudian di sini di horizontal aksisnya ini kita, jadi cara mengisinya atau mengeditnya klik 2 kali ya, tapi jangan double klik. Klik saja sekali, kemudian ada jeda sedikit lalu Anda klik lagi seperti itu, terus tekan Ctrl A lalu tulis nilai misalnya seperti itu ya. Di sini jumlah itu dari ini, kemudian kalau nilai itu dari ini ya, seperti itu. Sampai di sini grafik Anda bisa dipresentasikan, bisa dimengerti oleh orang yang melihatnya. Jadi ada daftar nilai siswa SMP di mana jumlahnya seperti ini. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 100 ada seperti ini, nilai 80 ada seperti ini, dan seterusnya. Orang juga bisa mengetahui nilai yang paling tinggi untuk keseluruhan itu, maksudnya total siswa yang paling banyak mendapatkan nilai apa bisa kelihatan dari sini. Oke. Jadi total siswa yang paling banyak itu 89, yang terbanyak yang mendapatkan nilai 80. Oke. Itu contoh cara membuat grafik dengan cara yang sangat sederhana. Untuk tambahan-tambahan lainnya ini saya akan jelaskan, tetapi tidak di bagian Microsoft Excel dasar ini, karena ada pembahasannya di tingkat lanjutan di Microsoft Excel yang berikutnya. Jadi untuk lebih memahami tentang grafik ini, Anda bisa ikuti video-video saya di tutorial untuk Excel lanjutan di level 2. Seperti itu ya. Nah, nanti mungkin berikutnya saya akan masih menjelaskan tentang grafik, tetapi dengan beberapa hal yang belum saya sampaikan, seperti itu ya. Oke. Saya ambil contoh lagi, kalau misalnya Anda ingin membuat grafik dengan model yang lain, Anda blok dulu yang ini, kemudian ambil insert, lalu recommended charts. Anda bisa menggunakan yang ini, lalu oke. Sama saja. Tampilannya akan seperti ini. Anda tinggal tambahkan chart title-nya apa, klik 1 kali, ada jeda, lalu klik lagi, kemudian Ctrl A, kemudian tulis daftar.
daftar nilai siswa SMP Witihama. Seperti itu. Kalau Anda mau masukkan ini X-aksis dan Y-aksis, Anda klik di grafiknya, lalu ambil tanda plus, kemudian ambil aksis title, lalu Anda ganti seperti tadi. Oke ya. Kalau misalnya Anda membuat grafik yang lainnya, blok saja dulu, kemudian ambil insert, kemudian recommended charts, lalu Anda pilih yang pie. Oke. Maka hasilnya kan seperti ini. Ya. Jadi ada potongan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tergantung dengan jumlah data yang kita sampaikan. Ya, karena di sini datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka potongannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk tampilannya silakan, kalau chartnya mau di title judul grafiknya mau diubah, silakan diubah seperti tadi. Kemudian tambahkan ada tampilan apa lagi yang di sini, Anda bisa lihat di sini. Rata-rata yang untuk pie hanya ini saja, legend, data labels, dan chart title. Oke ya. Nanti di data label kalau Anda sudah klik, ini ada tampilan ini, tanda panah ini Anda bisa pilih mau tempatkan di center atau ditempatkan di luar, outside end, atau seperti apa. Tergantung Anda mau yang seperti apa modelnya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini saja pembahasan tentang bagaimana caranya membuat chart atau grafik yang paling sederhana di Microsoft Excel. Semoga Anda paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalau belum paham, silakan ditanyakan saja. Silakan ditanyakan saja. Kita akan sama-sama belajar di sini. Akan saya jelaskan secara lebih detail kalau misalnya Anda ingin untuk saya menjelaskan lebih dari ini. Oke ya. Sampai di sini, kita akan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Amole, nare.